Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Kepada para santri Mahat Uswatun Hasanah dari kelas 2A dan kelas 2B, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan melanjutkan kembali pelajaran mengenai ilmu dari kaidah-kaidah bahasa Arab, terutama tentang ilmu nahwu dan ilmu shorof. Dan kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatul Arabiyyah. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai tasrifu fi'lur rubai mazid. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil satu bab pada jenis tasrif tersebut. Dan untuk antum, sekarang antum buka halaman ke 150 dan 151. Sebelum kita mulai pembahasan bab yang terbaru, kita akan memurojaah dulu pelajaran pada pekan yang lalu. Nah, di situ dari tasriful fi'lur rubai mazid ada 3 bab. Ya, kita sudah mengambil satu bab pada jenis tasrif fi'il rubai mazid. Di situ al-babul awal babu tafa'lala. Di bab yang pertama ada bab tafa'lala. Untuk tasrifnya ana bacakan: tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal, la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Nah, dan ada dari contoh-contohnya itu ada tazalzalah, ada tafar'anah, ada tabarqa'ah, tara'raqah, tata'manah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke bab yang kedua, masih pada halaman yang sama. Al-babus tsani babu if'an lala. Bab yang kedua, bab if'an lala. Nah, jadi pada bab ini dijelaskan tentang tasrif fi'il rubai mazid. Kalau pada bab yang pertama itu jenis fi'il rubai mazid dengan tambahan satu huruf. Pada wazan tafa'lala, tambahan hurufnya itu adalah huruf ta, ya. Dan untuk yang bab yang kedua ini terdapat 2 tambahan huruf dan nanti disebut dengan fi'lur rubai mazid biharfaini, atau disebut juga dengan fi'il rubai mazid sudasi, ya, karena kaidah awalnya pada bab awalnya huruf dasarnya itu ada 4, dan jika ditambahkan 2 maka akan menjadi 6 huruf, ya. Untuk wazan if'an lalah pada bab kedua ini ada 2 tambahan huruf, yaitu huruf hamzah pada di awal katanya, lalu ada huruf nun setelah huruf ain, itu 2 tambahan huruf. Ya, adapun huruf selainnya, huruf fa, huruf ain, huruf lam itu dia adalah huruf asli pada tasrif fi'il rubai. Tapi untuk tasrifnya Anda bacakan: if'an lala yaf'an lilu if'in lalan, muf'an lilun muf'an lalun, if'an lil la taf'an lil, muf'an lalun muf'an lalun. Nah, untuk tasrif ini fi'il madinya itu ada kata if'an lala, dan yang tasrif kedua, jenis kedua itu ada yaf'an lilu, itu jenis dari fi'il mudhari, ma'lum, ya. If'an lala itu fi'il madi, if'an lala. Kemudian yaf'an lilu dengan huruf lamnya berharokat kasroh, yaf'an lilu. Kemudian ada masdarnya, ada if'in lalan, ya, di situ if'in lalan. Jadi if'an lala yaf'an lilu if'in lalan, ya, di situ lamnya ada 2, ya, if'in lalan, dan bentuknya itu terbuat dari jenis fi'il mudhari'nya, ya, yaf'an lilu if'in lalan. Kemudian ada isim fa'ilnya, yaitu muf'an lilun, dan isim maf'ulnya muf'an lalun, ya.
perbedaan dari isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau isim fa'ilnya itu dia berharokat kasroh pada huruf lam, muf'an lilun. Dan adapun isim maf'ul ia berharokat kasroh pada berharokat fathah pada huruf lam, muf'an lalun. Yaitu itu perbedaan antara kedua huruf itu, kedua jenis antara isim fa'il dan isim maf'ul. Ya. Lalu ada di sini fi'il amr if'anlil. Fi'il amarnya berbentuk dari if'anlil, dan if'anlil juga itu terbuat dari fi'il mudhari', ya. Yang dimana cara mengubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr itu adalah yang pertama menghilangkan huruf mudhara'ah, huruf fi'il mudhari', yaitu huruf ta, ya, ta pada jenis yang mukhatab. Taf'anlilu, awalnya itu dari kata taf'anlilu, tapi kita rubah ke fi'il amrnya jadi if'anlil. Itu awalnya kita hilangkan huruf mudhara'ah yaitu huruf ta, ya. Lalu kita gantikan yang ta tadi yang hilang dengan huruf hamzah, nanti dinamakan dengan hamzah qat'i. Lalu hamzah tersebut kita rubah menjadi harokat kasroh, dan yang fase terakhir itu kita sukunkan harokat akhirnya, jadilah if'anlil. If'anlil itu fi'il amr. Tadi itu cara membuat fi'il amr dari wazan if'anlala, ya, if'anlala yaf'anlilu. Lalu untuk isim zaman, isim makan itu ada muf'anlalun. Muf'anlalun itu wazannya sama seperti isim maf'ul, ya. Ini muf'anlalun itu isim zaman, isim makan, dan juga ada sebagai masdar mim, ya, masdar mim. Dan adapun yang masdar yang pertama yang ada di tasrif itu yang if'anlalan itu disebut dengan masdar ghairu mim. Baik. Dari contoh-contoh ini, dari contoh wazan bab fi'il ruba'i mazid dengan tambahan 2 huruf yaitu bab if'anlala, ada contoh-contohnya. Di sini ada ifron qa'ah, ya, ifron qa'ah. Ifron qa'ah itu dari bentuknya itu sama seperti yang if'anlala, ifron qa'ah. Ya, lalu ada ihzan jamah. Ya, ifron qa'ah, ihzan jamah. Dan untuk tasrifnya ana bacakan saja, ana tasrifkan dari contoh itu dari kata ifzan qa'ah, ya, ifzan qa'ah, ya, afwan, ifron qa'ah. Ifron qa'ah yang artinya menjauh. Ifron qa'ah yafron qi'u ifrin qa'an, mufron qi'un mufron qa'un, ifron qi' la tafron qi' mufron qa'un mufron qa'un. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu ada ihzan jamah, ya, ihzan jamah. Untuk tasrifnya ana tasrifkan juga ihzan jamah yahzan jimu ihzin jaman, muhzan jimun muhzan jamun, ihzan jim la tahzan jim, muhzan jamun muhzan jamun. Baik, mungkin hanya ini pembahasan mengenai sorof pada bab yang kedua dari fi'il ruba'i mazid, yaitu bab if'an lala, ya. Dan untuk antum nanti ada tugas yang mana untuk tugasnya antum bisa lihat di Classroom. Baik, cukup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.